Uh, bisa mulai recording. Kelompok 3 tentang cluster analisis dan multidimensional scaling. Kelompok yang satu lagi kelompok berapa? Kelompok 4, Bapak. Kelompok 4 faktor analisis ya. Iya. Oke. Jadi nanti kelompok 3 presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Setelah itu kelompok 4 presentasi dan sesi tanya jawab. Oke, kelompok 3 silahkan. Izin share screen ya. Oke. Oke, sudah terlihat, tinggal di slideshow. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Imam dan teman-teman sekalian. Jadi kelompok kami akan menjelaskan materi hipotesis testing, yaitu statistik cluster analisis, multidimension scaling, discriminant analysis. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Hoirunisa Marani, lalu ada Indira Rosa, Filzani Rafa, dan Nabila Nurifah. Oke, jadi yang pertama ini saya akan membahas statistik cluster analisis. Jadi analisis cluster ini adalah metode multivarian yang bertujuan untuk mengklasifikasikan sampel subjek atau objek berdasarkan komponen variabel terukur ke dalam sejumlah kelompok yang berbeda sedemikian rupa sehingga subjek yang sama ditempatkan dalam kelompok yang sama. Tujuannya itu mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster kelompok, sehingga objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Oke, jadi selanjutnya itu klaster yang baik itu yang mempunyai yang pertama itu homogenitas, kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster. Lalu ada heterogenitas, yaitu perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster lainnya. Manfaat dari analisis cluster ini sendiri itu eksplorasi data pengubah ganda, reduksi data, stratifikasi sampling, lalu juga ada prediksi keadaan objek. Terus asumsi yang harus dipenuhi pada analisis cluster itu data yang representatif, sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada, lalu juga multikolinearitas. Jadi kemungkinan adanya kolerasi antar objek itu sebaiknya itu nggak ada. Next. Oke. Jadi selanjutnya itu proses analisis cluster. Jadi yang pertama itu kita mengukur kesamaan antar objek, mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar objek. Jadi metode yang digunakan itu mengukur korelasi antar sepasang objek pada beberapa variabel, lalu juga mengukur jarak distance antara dua objek. Dan yang paling populer itu metodenya itu adalah Euclidean distance. Terus yang kedua itu kita ngelakuin standarisasi jika satuan data variabel itu bervariasi. Lalu yang ketiga, membuat klaster. Di sini ada dua, ada hierarchical method dan non-hierarchical method. Jadi metode yang hierarchical ini memulai pengelompokannya dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan yang paling dekat. Kemudian prosesnya itu dilanjutkan ke objek lain yang mempunyai kedekatan keduanya. Terus kalau non-hierarchical method itu metode yang dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan dan kemudian baru dilakukan proses klaster tanpa mengikuti proses hierarki. Bisa disebut juga dengan K-means cluster. Terus kita juga selanjutnya itu kita interpretasi analisis cluster. Jadi setelah cluster itu terbentuk antara hierarki dan non hierarki, kita tuh melakukan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk. Yang pada intinya itu memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi cluster. Misalnya tuh kalau misalkan ada konsumen yang memperhatikan lingkungan sekitar sebelum membeli sebuah rumah, itu kita bisa namain dengan cluster lingkungan. Lalu selanjutnya itu kita ngelakuin validasi dan profiling cluster. Kalau validasi itu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menjamin bahwa hasil cluster itu representatif terhadap populasi secara umum.
Dan dengan demikian dapat digenerasi untuk objek lain dan stabil untuk waktu tertentu. Kalau misalkan tahap profiling itu penggambaran karakteristik masing-masing klaster untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa berbeda secara relevan pada tiap dimensi. Oke, selanjutnya itu analisis klaster hierarki dengan SPSS. Jadi kalau di sini tuh ada datanya, jadi diketahui sebanyak 14 yaitu A sampai N di sini. Terus ada jumlah variabelnya itu ada 5, ada ekonomi, sosiologi, antropologi, ada sosiologi, antropologi, geografi, dan tata negara. Jadi itu kita melakukan analisis klaster siswa sebuah kelas berdasarkan nilai-nilai ujian. Jadi pada menu SPPS itu kita klik analyze yang pertama itu, terus deskriptif statistik, lalu deskriptif, dan selanjutnya itu kita memasukkan sebuah variabel ke kotak variabel dan centang dan checklist save standardized values as variables. Ya, jadi itu artinya itu kita memerintahkan SPSS untuk otomatis menyimpan nilai Z-score atau nilai variabel yang telah distandarisasi. Lalu muncul variabel Z-score. Tiap variabel asli dasar dari perhitungan nilai Z-score adalah hasil uji deskriptif yang tadi. Lalu kita klik analyze, classify, terus hierarchical cluster, kemudian memasukkan variabelnya Z-score itu ke kotak variabel dan variabel sampel ke kotak label cases by. Terus pada cluster itu kita pilih case, terus pada display statistik itu kita pilih statistik and plot. Oke, selanjutnya itu kita klik tombol statistik, lalu kita checklist juga agglomeration schedule dan proximity matrix. Jadi itu di sini proximity matrix itu berguna untuk menampilkan jarak antar variabel. Pada cluster membership, klik range of solution, lalu ketik 2 terus pada from atau minimum number of cluster itu 4, pada through atau maximum number of cluster itu atau maximum number of cluster. Jadi maksudnya itu kita akan menampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Selanjutnya itu kita klik continue, maka ada klik tombol plot di situ. Lalu kemudian centang dendrogram, dan pada in cycle kita pilih known. Selanjutnya kita pilih tombol method. Setelah muncul itu terus kita klik cluster method itu pilih between graph linkage. Lalu pada measure pilih interval, kemudian pilih squared Euclidean distance, lalu kemudian pada transform values pilih Z-score, kemudian klik continue. Selanjutnya itu kita klik tombol save, kemudian pilih range of solution, dan pada minimum number of cluster isi dengan nilai 2, sedangkan pada minimum number of cluster itu kita isi nilai 4. Nah, jadi di sini kita akan muncul proximities. Jadi di sini tuh menunjukkan bahwa semua data sejumlah 14 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Terus juga ada average linkage between groups, itu kita di sini tuh kita hasil proses clustering dengan metode between group linkage setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Lalu juga di sini tuh menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel lain. Jadi semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok klaster. Dan itu di sini tuh ada cluster membership. Jadi di sini tuh perincian jumlah cluster dengan anggota yang terbentuk. Jadi di sini ada tabelnya, terus di sini ada dendrogram. Jadi di sini dendrogramnya itu untuk menunjukkan anggota cluster yang ada jika akan ditentukan beberapa cluster yang seharusnya dibentuk. Next itu selanjutnya itu kita analisis cluster non hierarki dengan SPSS. Jadi yang pertama itu kita klik analyze, terus classify, lalu kita ke K-means cluster. Jadi masukkan data variabel yang telah distandarisasi ke dalam ini. Kita kalau misalkan ada distandarisasi, kita masukkan variabel yang telah distandarisasi ke dalam kotak variables dan memasukkan variabel sampel ke dalam kotak label cases by. Terus kemudian pada metode pilih iterate and classify, serta pada number of cluster masukkan angka 3. Karena di sini kita berarti akan membentuk 3 cluster. Selanjutnya itu kita klik tombol save, kemudian centang cluster membership dan distance from cluster center. Lalu klik tombol option, kemudian pada statistik checklist initial cluster center dan ANOVA table.
Jadi interpretasi yang pertama itu iterasi analisis klaster. Jadi di sini itu dilakukan sebanyak 3 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klaster yang tepat. Dapat diketahui bahwa jarak minimum antar pusat klaster yang terjadi dari hasil iterasi adalah 3,632. Terus hasil akhir dari proses clustering itu jika nilainya itu negatif berarti data berada di bawah rata-rata. Kalau misalkan positif itu berarti data berada di atas rata-rata. Selanjutnya itu nah itu tuh dapat dari rumus cluster. Ini rumus clusternya. Jadi misalkan apabila kita ingin mengetahui nilai geografi dalam cluster 1 itu, kita tinggal rata-rata nilai geografi seluruh siswa ditambah 0,06984 terus dikali standar deviasi rata-rata nilai geografi, terus hasilnya ini. Terus tahapan selanjutnya itu yang perlu dilakukan itu melihat perbedaan variabel pada cluster yang terbentuk. Jadi dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas masing-masing variabel seperti yang dapat dilihat di tabel yang ini. Rumusnya itu tabel ANOVA itu ini. Jadi semakin besar nilai F dan SIG itu maka semakin besar perbedaan variabel pada cluster yang terbentuk. Selanjutnya itu mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster yang terbentuk. Jadi klaster 1 itu beranggotakan 5 siswa, klaster 2 berisi 5 siswa, dan pada klaster 3 terdapat 4 siswa yang mengelompok. Next. Baik, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang multidimensional scaling. Jadi apa sih multidimensional scaling itu? Jadi multidimensional scaling atau yang biasa disingkat dengan MDS atau sering juga disebut dengan perceptual mapping merupakan suatu teknik yang dapat mentransformasi penilaian responden mengenai kemiripan atau similarity atau preferensi dari sekumpulan objek yang diteliti ke dalam ruangan multidimensi atau yang disebut juga dengan nama peta spasial atau spatial map, di mana berdasarkan peta spasial yang didapatkan dari penggunaan multidimensional scaling dapat dilihat kemiripan antar objek berdasarkan jarak atau distance antar objek. Nah, jadi seperti yang terlihat di gambar, kemiripan antar objek dapat dilihat berdasarkan letak atau jarak antar objek dalam peta spasial. Nah, objek-objek yang letaknya atau jaraknya semakin berdekatan dalam peta spasial dapat diinterpretasikan bahwa objek-objek tersebut semakin mirip. Nah, jadi contohnya objek D dan E mirip karena jaraknya yang berdekatan, tapi tidak mirip dengan objek F. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fungsi MDS dan juga keterbatasan MDS. Jadi, fungsi MDS itu multidimensional scaling merupakan prosedur yang digunakan untuk menggambarkan persepsi dan preferensi responden. Multidimensional scaling juga didasarkan pada perbandingan objek, produk, jasa, merek, baik dalam dimensi objektif maupun dalam dimensi subjektif. Nah, kemudian keterbatasan dari MDS itu yang pertama, masing-masing responden memiliki sudut pandang atau persepsi yang berbeda terhadap suatu objek, dan yang kedua, tingkat kepentingan terhadap suatu atribut yang digunakan untuk membedakan objek masing-masing responden bisa berbeda-beda, dan yang ketiga, sudut pandang dan tingkat kepentingan terhadap atribut objek bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Next. Nah, selanjutnya untuk melihat kelayakan dari MDS ini atau untuk menjelaskan penilaian kelayakan model MDS dapat dilihat dari nilai S-stress dan RSQ dengan kategori penilaian kelayakan model berdasarkan S-stress, yaitu S-stress persennya misalnya 20% itu kesesuaiannya buruk, 10% cukup, 5% bagus, 2,5% istimewa, 0 sempurna, atau semakin kecil itu dia semakin baik. Jadi S-stress dan determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui apakah output MDS tersebut sudah cukup baik untuk merepresentasikan bauran variabel yang digunakan. Jadi bedanya dari S-stress dan RSQ ini, nilai stres dikatakan baik jika nilainya semakin kecil atau mendekati 0, sedangkan R-squared itu dikatakan baik jika nilainya semakin besar atau mendekati 1. Boleh di next. Jadi selanjutnya itu ada metode MDS. Jadi terdapat dua cara pengumpulan data dalam MDS, yaitu pengumpulan data langsung, direct data collection, dan juga pengumpulan data tak langsung atau indirect data collection. Nah, jadi yang pertama itu ada pengumpulan data langsung, direct data collection. Jadi ada ilustrasi yang memodifikasi dari contoh kasus yang bersumber dari buku Multivariate Data Analysis 7th edition.
Jadi terdapat responden bernama Andi yang diminta untuk mencoba 6 jenis permen, yaitu permen A, B, C, D, dan A, B, C, D, E, dan F. Setelah mencoba ke-6 jenis permen tersebut, Andi diminta untuk memberikan ranking mengenai kemiripan untuk setiap pasangan permen yang berbeda. Ranking 1 menyatakan pasangan permen yang paling mirip, sementara ranking 15 menyatakan pasangan permen yang paling tidak mirip. Nah, jadi dari ini didapat data yang terdapat di slide. Boleh di next. Nah, kemudian untuk mengolah data tersebut di SPSS bisa yang langkah pertama yang dilakukan yaitu pilih analyze scale multidimensional scaling. Nah, dari situ pindahkan seluruh variabel pada kotak variabel, kemudian pilih model sehingga muncul tampilan multidimensional scaling model, kemudian klik ratio, kemudian juga pilih matrix dan Euclidean. Kemudian pilih continue, selanjutnya juga pilih option, pilih group plot, selanjutnya pilih continue dan oke. Boleh di next untuk interpretasinya. Nah, jadi dari data sebelumnya didapatkan hasil olah data SPSS seperti berikut. Nah, jadi terlihat di data SPSS-nya itu ada nilai stres yaitu 0,14501 atau 14%, yang berarti bahwa model cukup memiliki kelayakan yang baik atau fit. Nah, kemudian nilai RSQ sebesar 0,933 sehingga dinilai baik juga karena dia mendekati 1. Nah, kemudian dilihat juga dari Euclidean distance modelnya. Jadi diambil permisalan apabila dimensi 1 itu harga permen dan dimensi 2 itu ukuran permen. Jadi yang pertama ini ada kemiripan di objek A, B, dan C karena mereka terletak dalam sumbu vertikal atau dimensi atribut ukuran permen. Nah, jadi kemiripan antara A dan B dinilai berdasarkan atribut atau kriteria ukuran permen. Dalam hal ini, ukuran permen A dan B cenderung sama besar, namun ukuran permen A dan B berbeda dengan ukuran permen C. Nah, kemudian ada objek D, E, dan F cenderung terletak dengan sumbu horizontal atau dimensi atribut harga, di mana kemiripan antara permen D dan E dinilai berdasarkan atribut atau kriteria harga. Dalam hal ini, harga permen D dan E cenderung tidak berbeda jauh, namun harga permen D dan E berbeda jauh dengan harga permen F. Di next. Nah, jadi selanjutnya itu ada pengumpulan data tidak langsung atau indirect data collection. Jadi terdapat ilustrasi yaitu dilakukan penelitian dengan 100 responden mengenai kepuasan terhadap 8 merek kopi berdasarkan 4 atribut, yaitu atribut harga, aroma, kemasan, kekentalan. Dari data penilaian tersebut dijadikan data penilaian rata-rata berikut ini yang di bawah. Kemudian peneliti ingin mengetahui kemiripan antara satu merek kopi dan merek lainnya berdasarkan atribut-atribut yang ada. Nah, jadi di pengumpulan data tidak langsung ini terdapat perbedaan, yaitu kalau di pengumpulan data langsung tidak menentukan atribut terlebih dahulu. Nah, tapi kalau di pengumpulan data tidak langsung ditentukan dulu atributnya, seperti yang di sini ada 4 atribut, yaitu harga, aroma, kemasan, dan kekentalan. Boleh di next. Nah, kemudian untuk mengolah data tersebut di SPSS, yaitu yang pertama langkahnya pilih analyze, scale, kemudian multidimensional unfolding atau pref scale. Kemudian pindahkan seluruh variabel A hingga H pada kotak proximities dan pindahkan variabel atribut pada kotak rows. Kemudian pilih model sehingga muncul tampilan multidimensional unfolding model. Nah, kemudian pilih linear dan similarities, kemudian pilih continue, dan selanjutnya pilih option, pilih klik eksperimen, selanjutnya pilih continue dan oke. Boleh di next untuk interpretasinya. Nah, jadi dari interpretasi data tersebut didapatkan berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa kopi merek H dan kopi merek G saling bersaing dalam hal kekentalan, sementara kopi merek A dan kopi merek D bersaing dalam hal harga. Kopi merek C dan kopi merek F bersaing dalam hal kemasan, sementara kopi merek E dan kopi merek B bersaing dalam hal aroma. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada diskriminan analisis. Nah, untuk pengertiannya, diskriminan analisis ini merupakan teknik statistika yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam suatu kelas atau kelompok berdasarkan sekumpulan variabel.
Nah, kegunaannya ini, diskriminan analisis dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Dan diskriminan analisis juga merupakan metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan, yaitu yang pertama ada normalitas multivariat, kesamaan matriks kovarians antar kelompok, tidak ada korelasi antar variabel independen, dan tidak adanya data yang sangat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Next. Selanjutnya, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Rafa, jadi sebenarnya tujuan diskriminan analisis ini untuk kita membedakan gitu, suatu yaitu responden, itu tuh termasuk kelompok atau kategori yang mana. Terus yang kedua, menguji apakah ada perbedaan signifikansi antara kategori kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan prediktor atau variabel bebas, apakah memiliki discriminating power terhadap perbedaan kelompok atau kategori tersebut. Nah, yang keempat adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek itu berdasarkan kategori pada nilai variabel bebasnya. Nah, yang kelima adalah mengevaluasi keakuratan dari klasifikasi tersebut. Next. Nah, ini ada tahap-tahap dari discriminant analysis. Yang pertama, kita pisahin dulu mana variabel dependent dan juga independennya. Terus yang kedua itu kita tentuin mau pakai metode yang mana. Nah, secara umum metodenya itu ada dua. Ada simultan sama ada stepwise estimation. Nah, bedanya kalau di simultan ini, dia semua variabelnya itu langsung masukin secara bersama-sama gitu. Jadi, untuk proses diskriminannya dia langsung semua dimasukin. Nah, ini artinya dia tuh nggak melihat discriminating power dari masing-masing variabel itu. Jadi semuanya dinilai sama, terus baru nanti dibentuk fungsi diskriminan. Nah, metode simultan ini baik digunakan kalau misalnya penelitian model dari teori sebelumnya itu peneliti ingin mengkelompokkan lagi gitu, dan teori variabel independennya itu udah terbukti secara teoritis. Nah, yang kedua adalah stepwise estimation. Kalau stepwise estimation itu kebalikannya. Jadi dia masukin satu persatu variabel bebasnya untuk di fungsi diskriminan. Nah, ini tuh berdasarkan discriminating power dari masing-masing variabel itu. Nah, pada proses ini tuh jadi ada kemungkinan variabel yang tidak diikutsertakan gitu dalam membentuk suatu fungsi diskriminan. Karena mungkin dia nggak memiliki signifikansi terhadap perbedaan dari variabel pengkategoriannya. Nah, untuk stepwise estimation ini baik digunakan kalau misalnya peneliti itu ingin menyeleksi gitu variabel mana yang punya discriminating power yang tinggi dan juga discriminating power yang rendah. Terus tahap yang ketiga adalah menguji signifikansi dari fungsi diskriminan. Ini menggunakan Wilks Lambda, Pillai, Vites, dan lainnya. Terus yang keempat itu adalah menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Nah, itu biasanya pakai case-wise diagnostic. Terus tahap yang kelima adalah melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan uji validitas dari fungsi diskriminan yang telah dibuat. Next. Nah, ini langsung ke contoh aja penggunaan dari SPSS. Jadi case-nya di sini adalah peneliti itu ingin meneliti beberapa jumlah jam belajar dalam sehari, terus habis itu ada intelligent quotient atau IQ, dan juga yang ketiga ini ada usia. Nah, di antara ketiga variabel ini, apakah ketiganya itu bisa membedakan mana mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3 dan juga mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Nah, ini ada data-datanya, mahasiswanya 1-30, boleh di next. Nah, dari data yang udah ada beberapa pertanyaan yang ingin diketahui gitu, yang dapat dijawab dengan metode discriminant analysis ini. Yang pertama, apakah salah satu dari ketiga faktor tersebut, yaitu jam belajar, IQ, dan juga usia, merupakan faktor yang signifikan gitu secara statistik untuk mengkelompokkan mana yang IPK-nya lebih dari sama dengan 3 atau mana mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 3. Terus yang kedua adalah faktor mana yang memiliki kontribusi paling besar atau discriminating power yang paling besar untuk
antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan juga IPK lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini yang pertama di SPSS kita input datanya dulu, terus setelah itu kita melabeling atau, kasih value gitu. Kalau di sini untuk variabel dari, IPK yang kurang dari 3 itu diberi label 0, terus untuk yang lebih dari sama dengan 3 itu dikasih label value 1. Kemudian pilih analisis, deskriptif, statik, explore. Terus masukin variabelnya, jam, IQ, dan juga usia ke dalam dependent list, variabel IPK pada factor list. Nah, pilih centang, normality, plot, sweet test, kemudian pilih continue, pada display pilih plots, dan selanjutnya oke. Next. Nah, nanti dari hasil itu akan didapat, test of normality. Nah, nanti di test of normality kan diperiksa tuh, asumsi normalitas untuk masing-masing variabel itu, dipenuhi atau tidak. Nah, ini dapat signifikansi yang digunakan. Terus di sini juga, masing-masing variabel bebas ini dalam setiap kelompok itu ternyata punya tingkat signifikansi yang, memenuhi dari asumsi normalitas univariat. Karena dia, melebihi dari aturan yang berlaku. Terus habis itu yang kedua, memeriksa asumsi kesamaan matriks kovarian pada populasi. Ini ada step-stepsnya mungkin bisa, dibaca sendiri. Nah, untuk, stepwise kan tadi yang kita pengen tahu, kita pengen lihat kan di variabel itu discriminating power yang paling besar tuh ada di variabel mana, makanya kita pilih use stepwise method. Nah, habis itu masukin, jam, IQ, dan juga usia. Terus untuk IPK-nya itu masukin di grouping variabel. Kemudian kita pilih, define range, terus nanti muncul kotak ini. Untuk minimum kita masukin 0, maksimumnya kita masukin 1. Terus nanti pilih, statistik, nanti muncul diagram ini, mungkin bisa lihat sendiri. Terus selanjutnya itu, di yang paling bawah kita pilih method, terus muncul discriminant analysis stepwise, terus habis itu kemudian pilih summary step. Nah, pada classify akan muncul discriminant analysis, pada kotak, dialog yang bawah. Nanti hasilnya muncul dari boleh di next. Nah, ini ada test result-nya. Di sini kan diketahui nilai sig-nya itu adalah 0,455 gitu kan. Berarti kan ini dia lebih besar daripada tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif itu kan ditolak. Hal ini berarti asumsi dari kesamaan matriks-matriks kovarian populasi telah dipenuhi. Selanjutnya ini ada grup statistik. Di sini IPK kurang dari 3. Dari jumlah jam belajarnya min-nya ada 5,8 mungkin sendiri. Nah, yang selanjutnya ini adalah test of equality of group means. Di sini tabelnya diketahui untuk nilai sig dari variabel jam belajar itu dia 0,00. Terus karena dia lebih kecil kan dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka perbedaan rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 sama lebih dari 3 itu signifikan secara statistika. Nah, begitu juga dengan variabel IQ, yaitu 0,00, maka dia juga telah memenuhi tingkat signifikansi secara statistika. Nah, sedangkan untuk usia dia 0,353, berarti kan dia lebih besar dari 0,05. Maka dia perbedaan rata-rata usia antara mahasiswa dan ininya tidak signifikan secara statistika. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita mendapat hasil variabel enter remove. Dapat ditarik informasi kan tadi yang perbedaannya itu tidak signifikan kan cuman usia. Nah, maka yang dimasukkan dalam nanti fungsi diskriminan itu cuman IQ sama jam yang diikut sertakan. Dan sedangkan untuk variabel usia itu tidak diikut sertakan. Next. Nah, ini ada Wix lambda juga. Pada step 1 diskriminan melibatkan satu variabel bebas yaitu IQ, terus nanti di step 2 memasukkan variabel jam, kemudian untuk tadi yang usia tidak dimasukkan. Next. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada agent values. Di sini
Berdasarkan tabel diketahui nilai korelasi canonical atau canonical correlation-nya itu sebesar 0,97. Nilai korelasi canonical mengukur keeratan hubungan antara nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan persamaan diskriminan dengan nilai-nilai dari variabel tab bebas. Nilai korelasi canonical berkisar antara 0 dan 1. Nilai korelasi canonical yang mendekati 1 menunjukkan keeratan hubungan yang kuat antara nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan persamaan diskriminan dengan nilai-nilai dari variabel tab bebas. Nah, kuadrat dari nilai korelasi kanonikal yaitu 0,97 dipangkat 2 akan menjadi 0,9401 menyatakan kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel bebas IQ dan jumlah jam belajar dalam sehari dalam menjelaskan varians variabel tab bebas sebesar 94,01%, sisanya sebesar 5,99% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Boleh di next. Selanjutnya, pada UX lambda juga ini diketahui nilai sig-nya itu adalah 0,00 karena nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Maka persamaan diskriminan yang dihasilkan dengan melibatkan variabel bebas, yaitu IQ mahasiswa dan jumlah jam belajar dalam sehari, signifikan secara statistika mampu mengelompokkan atau membedakan mahasiswa dengan kategori IPK kurang dari 3 dengan kategori IPK lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya ada struktur matriks. Di sini struktur matriks ini menerapkan keeratan hubungan antara masing-masing variabel bebas yakni IQ, jam, dan usia terhadap fungsi diskriminan. Nah, dilihat pada tabel, variabel IQ ini memiliki keeratan hubungan paling kuat terhadap fungsi diskriminan, yaitu sebesar 0,824, yang disusul oleh jam dan usia. Namun, jika diperhatikan, pada hasil usia mahasiswa terdapat A kecil di atas yang berarti variabel usia itu tidak digunakan dalam analisis. Nah, dalam analisis selanjutnya dengan kata lain, variabel usia ini tidak diikut sertakan dalam pembentukan persamaan diskriminan. Boleh di next. Selanjutnya ada functions at group centroids. Di sini diketahui nilai centroids untuk kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 ada dengan simbol C0 yaitu minus 3,826. Sedangkan untuk kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3 adalah disimbolkan dengan C1 yaitu sebesar 3,826. Nah, selanjutnya step selanjutnya itu akan ditentukan nilai kritis atau nilai pemisah yang rumusnya seperti di slide. Nilai pemisah di sini sebesar 0 yang memiliki aturan pengelompokan atau pendiskriminasi sebagai berikut. Jika nilai diskriminan lebih besar dari 0 dari nilai pemisah, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3. Kemudian jika nilai diskriminannya kurang dari nilai pemisah atau kurang dari 0, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Boleh di next. Ya, selanjutnya canonical discriminant function coefficient. Nah, diperoleh persamaan diskriminan dari hasil ini, yaitu diskriminan sama dengan minus 63,398 ditambah 0,596 dikali IQ ditambah 0,333 dikali jam. Nah, jika dimasukkan dari data mahasiswa sebelumnya, sebagai contohnya, misalkan seorang siswa ini memiliki IQ 101 dan jam belajarnya 6 jam. Nah, jika dimasukkan ke persamaan diskriminannya mendapatkan hasil minus 1,204. Berarti mahasiswa ini dikategorikan sebagai mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Begitu juga dengan mahasiswa yang memiliki nilai diskriminan lebih besar dari pada 0 yaitu 2,056 ini, maka mahasiswa tersebut memiliki IPK lebih dari sama dengan 3. Boleh di next.
Oke, selanjutnya classification processing summary, yaitu menandakan bahwa jumlah mahasiswa yang diproses sebanyak 3 mahasiswa dan tidak ada yang tidak diproses. Kemudian prior probabilities for groups, yaitu memberikan informasi bahwa jumlah mahasiswa pada kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 adalah 15 siswa dan jumlah mahasiswa dengan kelompok IPK lebih dari sama dengan 3 adalah 15 siswa. Next. Nah, yang terakhir yaitu classification results, yaitu memberikan informasi pada data awal, pada data originalnya, jumlah mahasiswa dengan kategori IPK kurang dari 3 sebanyak 15 mahasiswa, kemudian data dari 15 mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam persamaan diskriminan untuk dikelompokkan. Nah, apakah termasuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 atau IPK lebih dari sama dengan 3? Hasil pengelompokan setelah digunakan persamaan diskriminan ini menunjukkan bahwa 15 mahasiswa tersebut masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan begitu juga sebaliknya untuk mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari sama dengan 3. Nah, persamaan diskriminan yang dihasilkan ini layak digunakan dalam memprediksi seorang mahasiswa apakah masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 atau IPK lebih dari 3 berdasarkan informasi jumlah jam belajar dan IQ mahasiswa itu. Nah, tetapi dalam keadaan realnya, sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan angka ketepatan prediksi sebesar 100%. Maka data yang kami gunakan ini merupakan contoh untuk memproses data. Boleh di next? Ya, sekian presentasi dari kami. Berikut referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya untuk materi cluster analisis, multidimensional scaling, sama diskriminan analisis. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, tapi sudah jam 11.46, jadi langsung kita masuk break setengah jam sampai jam 12.15, sambil kita tampung pertanyaan untuk kelompok 3. Jadi saya buka breakout room-nya, kemudian untuk kelompok yang tidak presentasi ya, terus kelompok 4 kalau mau silahkan sampaikan pertanyaan melalui chat atau melalui DM. Kemudian nanti setelah break akan kita buka kembali sesi tanya jawabnya. Tapi sekarang saya buka dulu breakout room-nya. Sebentar. Saya dulu sambil kita break buat sholat. Ini yang belum beri nama nomor kelompok silahkan bergabung ke kelompok masing-masing. Sudah saya buka aksesnya untuk bergabung, untuk memilih kelompok yang bergabung, yang ingin dimasuki. Oke, selamat datang kembali di main room semuanya. Kelompok 3. Kesehatan, Jar. Oke, bentar. Dulu. Oke, kelompok 3, apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman Anda? Buat yang mau bertanya, silahkan post di chat atau bisa bertanya langsung terkait materi kelompok 3. Izin bertanya langsung, Pak. Oke, silakan. Tunggu. Kelompok 3 apakah sudah siap? Kelompok 3? Ya, Pak. Oke, tolong dicatat ya pertanyaannya ya. Oke, Iya. silakan. Tadi kelompok 5 ya? Iya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Dari kelompok 5 mau nanya, tadi kan di bagian discriminant analysis itu kan ada kemungkinan misclassification ya, karena makanya ada pengujian ketepatan klasifikasinya. Nah, kelompok 5 cuma mau nanya, biasanya tuh yang menyebabkan misclassification-nya itu apa ya? Hal-hal seperti apa yang menyebabkan bisa ada misclassification? Itu aja, terima kasih.
Oke, terima kasih kelompok 5. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Kelompok 2, silahkan Faiza. Iya. Pertanyaannya nggak jauh beda dari pertanyaan Alvira. Jadi pertanyaan tuh sebenarnya ini kayak lebih ke masalah apa yang mungkin terjadi apabila menggunakan diskriminan analisis. Tadi udah dijelasin juga, tapi kayak kalau misalnya secara nanti metode-metode pas lagi bikin datanya tuh masalah apa gitu yang mungkin akan terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke. Kelompok 5 mau kelompok 2 tentang diskriminan analisis. Mungkin ada lagi pertanyaan, satu lagi yang belum bertanya. Oke. Ini kelompok 3 apakah mau langsung dijawab apakah butuh waktu untuk berdiskusi? Kelompok 3. Boleh Pak mungkin diskusi sebentar. Oke. Kalau itu saya buka kembali breakout room-nya. Kelompok 3 bisa silahkan berdiskusi di breakout room. Yang lain juga boleh kalau mau kembali breakout room. Mungkin nanti akan dibuka satu pertanyaan lagi dari kelompok yang lain. Ya, oke. Jadi saya mau menjawab pertanyaannya dari Alvira dan Faiza karena masih satu ini ya, masih hampir sama gitu. Nah, tadi Alvira nanya misklasifikasi ini disebabkan oleh apa? Nah, jadi di asumsi yang harus dipenuhi oleh analisis diskriminan ini yaitu tidak adanya data yang sangat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Nah, jika data outlier yang ada ini tetap diproses, maka hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Selain itu, variabel independen ini juga harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi atau model diskriminan itu tersendiri. Kemudian, selain dua hal tersebut yang menjadi masalah di metode diskriminan analisis ini, menurut jurnal yang berasal dari Carl Huberty dan Mohammed Hussein, mereka menyimpulkan masalah terbesar yang ditemukan ini adalah pelaporan hasil klasifikasi dalam konteks yang pada dasarnya berkaitan dengan analisis deskripsi pemisahan kelompok. Masalah kedua yaitu kurangnya beberapa hasil yang dilaporkan, misalnya penilaian kondisi data yang diperlukan, matriks korelasi, probabilitas sebelumnya, dan penilaian peluang dari hit rate yang diperoleh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Mungkin izin menambahkan Pak. Silakan. Kalau dari jurnal yang dibaca juga kan tujuan dari analisis diskriminan ini untuk mengklasifikasikan data gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyangka nanti ada misclassification gitu. Jadi di diskriminasi juga itu perlu diukur itu mengetahui peluang dari kesalahan klasifikasi atau probability of misclassification. Nah, di sini biasanya permasalahan yang muncul selain yang sudah Rafa sebutkan tadi, dalam penaksirannya itu ketika data training yang tersedia itu hanya sedikit, sehingga sampel yang digunakan untuk membangun fungsi dari sebuah diskriminan itu berukuran relatif kecil gitu kan terhadap banyaknya variabel. Nah, untuk kasus seperti ini, pendugaan tingkat kesalahan klasifikasi secara konvensional itu biasanya nggak memberikan hasil yang akurat. Nah, ada metode lain untuk mengatasi masalah tersebut, contohnya itu dengan pendekatan teknik resampling gitu, yaitu pendugaan dilakukan berdasarkan subsampel yang berulang yang diambil dari sampel yang sama dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dari subsampel replikasi yang dapat dibentuk. Nah, salah satunya itu metodenya kalau di sini disebutkan adalah jackknife. Mungkin sekian yang dapat ditambahkan. Oke. Resampling dengan jackknife atau bootstrapping juga bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini pertanyaan Alvira aja atau sama pertanyaannya Faiza juga? Sama Faiza juga, Pak. Udah jadi satu ya? Iya. Oke. Ada yang mau mungkin dari
Faiza atau dari Alvira, ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Sudah cukup, Pak. Sudah sangat menjawab. Terima kasih kelompok 3. Oke, memang betul ya bahwa discriminant analysis itu adalah metode parametrik. Jadi dia mempersyaratkan variabel dependent-nya sebagai kategorik dan variabel independent-nya sebagai metrik atau parametrik, yaitu sampel size-nya lebih besar dari 30, jenis data interval atau rasio, dan terdistribusi normal. Terdistribusi normal di sini artinya tidak ada outlier, tidak melenceng kiri, nggak melenceng kanan, nggak mampat, tidak terlalu cembung, kemudian hanya ada satu modus. Jadi distribusinya seperti kurva Bell. Dan ini mungkin persyaratan yang agak susah ya, karena kebanyakan data itu mungkin tidak semuanya normal. Tapi itu poin yang sudah betul, dan memang sudah normal pun tidak semua variabel variabel independennya itu memiliki diskriminan power yang tinggi. Ketika diskriminan powernya rendah, ya besar kemungkinan terjadi misklasifikasi. Jadi untuk mengatasinya ya dengan menambah variabel prediktor atau variabel diskriminannya. Jadi mungkin kita kurang lengkap model diskriminannya, sehingga tidak mampu menjelaskan pengelompokan secara konklusif. Nah, bagaimana kalau data kita tidak normal? Ya, ini sedikit tambahan. Jadi discriminant analysis itu mirip-mirip dengan regresi logistik. Variabel dependent-nya sama-sama kategorik, kemudian variabel independent-nya sama-sama metrik. Tapi regresi logistik untuk variabel independent-nya bisa kategorik, bisa metrik. Kategorik itu yang sifatnya pengelompokan ya, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau misalnya asal daerah, begitu-begitu. Sedangkan yang metrik itu yang misalnya tingkat pendapatan, misalnya skala Likert, dan seterusnya, itu metrik. Nah, kemudian kekuatan yang lain lagi dari regresi logistik adalah tidak harus normal. Jadi ketika discriminant analysis itu harus normal, logistik regression nggak harus normal. Jadi makanya sebetulnya jarang dipakai discriminant analysis ini, karena sudah ada statistik yang lebih robust, lebih lebih fleksibel ya, tidak banyak persyaratan, nggak banyak asumsi, dan bisa menjelaskan variabel dependent kategorik. Dan dari 3 statistik yang dijelaskan oleh kelompok 3 ini, hanya discriminant analysis yang punya hipotesis. Jadi yang statistik yang inferensial atau yang menguji hipotesis itu hanya yang discriminant analysis. Sedangkan 2 yang di awal sebenarnya itu bukan uji hipotesis, karena tidak ada hipotesis. Yang ada adalah eksploratory. Jadi statistiknya digunakan untuk mengeksplorasi. Kalau yang cluster analisis melihat pengelompokan responden. Sedangkan yang perceptual mapping untuk melihat pengelompokan objek berdasarkan persepsi dari responden. Nah, dua-duanya ini eksploratori. Tadi misalnya soal permen ya, ada ukuran permen sama harga permen, dapatnya dari mana? Yaitu dari kreativitas peneliti gitu. Jadi tidak ada data yang mengatakan ini pasti dari harga permen atau ukuran permen, tapi dilihat dari pengelompokannya, kemudian secara eksploratori peneliti menduga ini sumbu X ini mungkin harga, sumbu Y ini ukuran. Itu perceptual mapping ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu kita nggak bisa benar-benar tahu sumbunya, tapi kita hanya bisa menduga. Nah, dua-duanya ini sangat banyak digunakan justru di marketing sebenarnya. Cluster analisis itu digunakan untuk apa? Untuk segmentasi. Untuk segmentasi terutama ketika kita belum tahu segmentasinya. Artinya kita menduga ada segmentasi, ada pengelompokan
dari populasi yang tidak terlihat mata atau tidak eksplisit. Ini bedanya diskriminan analisis sama cluster analisis. Kalau cluster analisis itu mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik atau atribut data yang mungkin polanya tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi bisa jadi 2 kelompok, jadi 3 kelompok, 4 kelompok, terserah data, tergantung datanya. Sedangkan pada diskriminan analisis kita sudah tahu pengelompokannya. Misalnya yang beli dan yang nggak beli, atau yang resign dan yang nggak resign. Kemudian kita cari dari serangkaian variabel independen apa yang paling mampu atau kombinasi variabel apa yang mampu menjelaskan pengelompokan ini. Jadi pada cluster analisis pengelompokannya tidak kita ketahui sebelumnya, justru kita ingin mengidentifikasi pengelompokan yang ada berdasarkan karakteristik. Pada discriminant analysis kita sudah tahu pengelompokannya, kita ingin tahu atribut atau karakteristik sampel yang paling menjelaskan pengelompokan ini. Nah, sedangkan pada perceptual map atau multidimensional scaling itu lebih ke apa namanya, melihat persepsi. Jadi berdasarkan persepsi dari sampel dari responden ya, bagaimana kemiripan atau perbedaan dari serangkaian objek. Jadi evaluasi terhadap objek, misalnya brand, atau misalnya program studi dalam sebuah universitas, misalnya, atau program studi dalam sebuah fakultas. Misalnya S1 kita ada manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam, misalnya ada 5. Bagaimana sih persepsi misalnya calon mahasiswa ya terhadap kelima prodi ini, pemetaannya seperti apa, itu menggunakan perceptual map. Jadi yang dipetakan adalah objeknya, dalam hal ini bisa brand, bisa program studi, bisa orang, tapi menggunakan data persepsi responden. Dan ini sekali lagi sangat powerful untuk marketing. Ketika kita ingin segmentasi, targeting, positioning, ya pertama kita lihat dulu ada karakteristik apa yang menjelaskan perilaku atau yang pola yang mengelompokkan calon konsumen kita, sehingga kita kemudian bisa menyasar mana yang paling besar, mana yang paling tinggi potensi pasarnya. Kemudian kita ingin tahu bagaimana persepsi produk kita, bagaimana persepsi brand kita di mata target konsumen tersebut. Kemudian apa sih yang menjelaskan itu personal mapping ya. Kemudian pada diskriminan analisisnya apa sih yang menjelaskan misalnya potensi antara orang yang beli dan yang nggak beli produk kita, misalnya ternyata dari usianya, dari gendernya, dari pendidikannya. Dari situ kita bisa mempertajam kembali segmentasi kita. Itu sih sebetulnya fungsi dari statistik, 3 statistik ini. Kenapa ini harus diangkat? Karena ya kalau kita nggak tahu buat apa statistiknya, ya mungkin kita nggak tertarik belajar. Yang apa sih, ngapain sih kita belajar cluster analisis, ngapain kita belajar MDS, kemudian diskriminan analisis, jangan-jangan nggak bakal kita pakai. Ya, mungkin bisa aja nggak kalian pakai untuk skripsi gitu ya, tapi mungkin kalau teman-teman nanti misalnya masuk ke bidang pemasaran, atau mungkin juga ke SDM juga perlu ya, itu maka cluster analisis dan MDS ini bisa menjadi tools yang mungkin penting, karena ya tadi ketika di zaman sekarang, zaman teknologi informasi, data dan kemampuan mengolah data itu menjadi keunggulan. Seorang karyawan atau seorang manajer yang mampu mengolah data itu lebih disukai dibandingkan manajer yang tidak mampu mengolah data. Oh ya, saya baru ingat. Oke, ada kelompok 4. Oke, terima kasih Artif. Mungkin kita lanjut saja kelompok 4 ya. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam. Oke, silahkan kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Saya lupa hari ini ada 2 kelompok ya. Oke. Ya, baik Pak. Oke, silakan di share screen dulu.
Saya coba di slideshow. Sudah terlihat ya, Pak? Oke, terlihat. Oke, silakan dimulai kelompok 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait statistik faktor analisis. Anggota kelompok kami terdiri dari saya yang pertama Afif Zulfikar Adrain, kemudian Nurudin Asifa, kemudian Rafi Bima Nadir Agrifari, dan Wal Hidayatul Ahadin. Boleh di next. Untuk yang pertama terkait definisi dari analisis faktor itu sendiri. Nah, jadi analisis faktor itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Nah, jadi analisis faktor ini hanya terkait pada variabel independen saja, tidak menganalisis pada variabel dependennya. Nah, kemudian analisis faktor juga merupakan perluasan dari analisis komponen utama yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Nah, sehingga variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi atau bisa juga mempunyai korelasi yang rendah. Tiap-tiap kelompok dari variabel ini mewakili suatu konstruksi dasar yang disebut faktor. Nah, tujuan analisis dari faktor, tujuan utamanya itu adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Nah, jadi faktor itu sendiri mempunyai nama lain, istilah yang sering disebut juga dengan variabel laten atau variabel bentukan atau variabel bentukan. Nah, kemudian faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantity yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Nah, selain tujuan utama tersebut, terdapat tujuan lainnya, yaitu yang pertama untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten, konstruk, dan atau juga variabel bentukan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk, dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya. Sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Boleh di next. Ya, kemudian kita membahas terkait jenis-jenis analisis faktor. Jadi ada dua, analisis faktor eksploratory, dan yang kedua adalah analisis faktor konformatori. Nah, analisis faktor eksploratory itu adalah untuk mencari sejumlah indikator yang membentuk faktor umum tanpa adanya landasan teori sebelumnya. Nah, jadi dalam analisis faktor eksploratory ini akan membangun suatu teori atau hipotesis. Nah, pada prinsipnya analisis faktor eksploratory ini terbentuk faktor-faktor atau variabel laten baru yang bersifat acak, yang selanjutnya dapat diinterpretasikan sesuai dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, dalam analisis faktor eksploratory, di mana peneliti tidak atau belum mempunyai pengetahuan atau teori atau suatu hipotesis yang menyusun struktur faktor-faktornya yang akan dibentuk atau yang akan terbentuk. Sehingga dengan demikian, pada analisis faktor eksploratory merupakan teknik untuk membantu membangun suatu teori baru. Analisis faktor eksploratory merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada variabel awal. Proses analisis tersebut mencoba untuk menemukan hubungan antar variabel atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. Jadi antar faktor yang terbentuk tidak berkorelasi sesamanya. Kemudian untuk analisis faktor konfirmatori ini
adalah suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui atau dipahami, atau juga ditentukan sebelumnya. Maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori ini secara sengaja berdasarkan teori dan konsep dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili beberapa item atau subvariabel yang merupakan variabel teramati atau observable variable. Nah, pada dasarnya tujuan dari analisis faktor konfirmatori ini adalah pertama untuk mengidentifikasikan adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi, kemudian kedua untuk menguji validitas dan realitas instrumen, dan juga dalam pengujian terhadap validitas dan realitas instrumen atau kuesioner untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan lebih reliable dengan analisis faktor konfirmatori tersebut. Nah, contoh kasusnya supaya lebih bisa dipahami, itu kalau untuk analisis faktor eksploratory, misalnya penelitian untuk mengetahui pemetaan karakteristik peserta CPNS yang lulus pada tahap akhir di tahun 2019 dengan variabel motivasi, pendidikan responden, dan pendidikan orang tua, yang mana ketiga variabel tersebut tidak perlu berdasar pada teori sebelumnya. Karena biasanya tidak ada teori tertentu yang secara spesifik membahas terkait dengan karakteristik peserta CPNS. Jadi analisis faktor yang lebih tepat untuk dilakukan menggunakan analisis faktor eksploratory sehingga dapat membangun suatu hipotesis atau suatu teori. Kemudian yang kedua itu contoh untuk CFA atau analisis faktor konfirmatori, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa atau siswa dengan variabel diantaranya pertama keluarga, kemudian lingkungan belajar, dan fasilitas belajar di kampus. Nah, jadi sudah ada penelitian sebelumnya atau teori sebelumnya, hipotesis sebelumnya terkait bahwa disebutkan keluarga memiliki pengaruh pada prestasi mahasiswa. Itu penelitian Munandar 1982, kemudian lingkungan belajar itu berdasarkan penelitian oleh Yulianto 2012 dan fasilitas belajar di kampus itu berdasarkan penelitian Sampurna tahun 2002. Nah, jadi berdasarkan variabel-variabel yang dipakai pun harus berdasarkan pada teori sebelumnya, harus ada teori sebelumnya, baru bisa menggunakan analisis faktor konfirmatori. Boleh di next. Nah, kemudian berikut adalah contoh tutorial SPSS, analisis faktor eksploratory. Jadi, pertama bisa buka lembar kerja dan masukkan data. Nah, data yang pada contoh ini, data dengan responden berjumlah 25 dengan 6 variabel, 1 sampai 6, dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah datanya dimasukkan, klik Analyze, pilih Dimension Reduction, dan pilih faktor, maka akan muncul box faktor analisis seperti pada gambar. Boleh di next. Nah, kemudian pindahkan semua variabel ke kanan. Semua X1 sampai X6 dipindahkan ke kanan, dan pada analisis faktor eksploratory ini pilih deskriptif dan centang initial solution, determinan, anti-image, KMO, dan Bertha test of sphericity tersebut. Lalu pilih continue. Boleh di next. Nah, kemudian pilih extraction dan pilih seperti berikut. Correlation matrix dipilih, unrotated factor solution dipilih, default dipilih, dan juga based on agent value. Dan juga maximum iteration for convergence dipilih, dimasukkan angka 25. Kemudian klik continue, lalu pilih rotation lagi dari box faktor analisis tadi, pilih Varimax dan juga pilih rotated solution, dan maximum iteration for convergence masukkan angka 25. Boleh di next. Nah, kemudian untuk SPSS analisis faktor konfirmatori ini yang merupakan untuk pembuktian data, pembuktian teori atau hipotesis tadi. Untuk pertama, step pertama dan kedua sama, buka lembar kerja, masukkan data, ini data juga yang dipakai sebagai contoh masih sama, respon 25 dengan 6 variabel, kemudian skala Likert 1 sampai 5. Pilih analyze, dimension reduction, dan faktor, maka muncul box faktor analisis. Boleh di next.
Nah, kemudian pindahkan juga semua variabel ke kanan, lalu pilih deskriptif, initial solution dipilih, KMO dipilih, anti-image dipilih, lalu pilih continue. Boleh ini. Kemudian pilih rotation dari box factor analysis tadi, pilih varimax dan juga rotate solution, maximum iteration 25 juga, kemudian continue, lalu kembali ke box factor analysis tadi, pilih option, lalu pilih exclude cases tersebut dan juga suppress small coefficient, dan pilih continue, lalu oke, boleh di next. Nah, jadi perbedaan antara exploratory dan conformity di SPSS itu bisa dilihat pada exploratory, kalau box factor analysis yang dipilih adalah descriptive, extraction, dan rotation. Sedangkan pada conformity, box factor analysis yang dipilih itu descriptive, rotation, dan option. Tidak ada extraction. Kemudian pada exploratory, pada box descriptive tadi itu dipilih determinan, sedangkan pada conformity itu tidak dipilih determinan. Boleh ini. Baik, selanjutnya adalah dari KMO atau tes Kaiser dari Alkane adalah sebuah ukuran seberapa cocok data seberapa cocok data kita untuk analisis faktor di mana mengukur cukupan sampling untuk setiap variabel dalam model dan untuk model lengkap. Jadi pada hal ini simpelnya adalah tes KMO itu mengukur seberapa melihat bagaimana kecukupan sampling terhadap setiap variabel yang ada terhadap penelitian kita. Kemudian ini ada beberapa cara perhitungan dalam SPSS. Kalau misalkan tools kita itu adalah menggunakan analisis faktor, di mana nanti kita akan menganalisis data dari yang kita dapatkan, kemudian juga pengurangan dimensi, dan nanti akan ada faktor, dan nanti akan diarahkan centang kotak untuk uji kebulatan KMO atau dan Bartlett, atau dalam ini adalah mean of sampling adequacy. Kemudian jika kita menginginkan MSA tadi, measure of sampling adequacy, maka untuk masing-masing variabel tadi akan dicentang kotak anti image. Kalau misalkan di SPSS-nya, kemudian kotak anti gambar tadi akan ditampilkan dengan MSA yang tercantum di diagonal ukuran of sampling kecukupan. Kemudian tes juga dapat dijalankan dengan menunjukkan KMO dalam perintah analisis faktor. Statistik KMO ini ditemukan di tabel uji KMO dan Bartlett dari keluaran faktor. Kemudian di R nanti kita bisa menggunakan petunjuk dari KMO R tersebut, di mana R ini adalah matriks korelasi yang ingin kita analisis. Kemudian melihat detail lebih lanjut tentang perintah di R di situs Web Personality Project, di mana nanti di sana juga kita dapat menggunakan petunjuk post estimasi estate KMO. Jadi nanti kita dapat melihat juga bagaimana nilai dari KMO ini dari antara 0 sampai 1 gitu. Dan di mana aturan praktis untuk menginterpretasikan statistik nanti nilai KMO antara 0,8 dan 1 ini menunjukkan pengambilan sampel yang memadai. Kemudian nilai KMO kurang dari 0,6 menunjukkan pengambilan sampel tidak memadai dan tindakan perbaikan harus diambil. Ini akan ada di analisis selanjutnya pada contoh penelitian kami. Kemudian hal ini penulis atau peneliti akan memberikan nilai pada 0,5. Jadi kenapa nanti KMO itu menjadi 0,5? Karena menggunakan penilaian diri kita sendiri di antara 0,5 sampai 0,6. Kemudian nilai KMO mendekati 0 berarti ada korelasi parsial gitu dengan besarnya dibandingkan dengan jumlah korelasi. Dengan kata lain, bahwa terdapat korelasi luas yang menjadi masalah besar bagi analisis faktor. Jadi dalam hal ini Kaiser memberikan nilai berikut pada di mana 0,00 sampai kurang dari 0,5 ini tidak dapat diterima gitu. Maka perlu adanya uji kembali untuk melihat bagaimana nilai value pada penelitian kita. Kemudian untuk nilai 0,5 sampai 0,59 ini masih dalam toleransi, tapi diperlukan untuk menguji kembali dari nilai tersebut. Kemudian 0,6 sampai 0,7 biasa, kemudian 0,7 sampai 0,8 itu sudah baik, kemudian 0,8 itu sudah lumayan cukup baik ya, dan 0,9 sampai 100 atau 1 itu sempurna gitu. Kemudian next. Nah ini untuk untuk analisisnya, nanti kita dapat melihat bagaimana analisis dari KMO ini akan dimension reduction, kemudian faktor.
Kemudian nanti kita dapat melihat semua atribut ke variabel seperti kita lihat kalau misalkan di penelitian kita itu ada 6 faktor. Itu adalah pertama teknologi acceptance model, teknologi keuangan finansial dan filantropi, kemudian reputasi, citra, image dan juga variabel lain. Kemudian nanti dapat kita klik deskriptif, kemudian checklist KMO atau Kaiser test tadi, kemudian Bartlett test atau MSA dari Sparsity dan anti-image, kemudian continue dan klik OK. Next. Nah, ini dapat kita lihat bahwa dari penelitian kami, kita melihat uji kelayakan analisis faktor. Kita melihat bahwa ada 2 hipotesis. Pertama, hipotesis awal adalah sampel variabel belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian, pada hipotesis pertama, sampel variabel sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut, dan jika H0 atau p-value sig ini kurang dari terapan nyata, maka berdasarkan kalau misalkan kita lihat ini terdapat 0,58 dan hal ini adalah analisis hasil uji KMO dapat dikatakan bahwa semua atribut yang dibuat sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian ketika KMO sudah baik, maka kita akan selanjutnya akan menganalisis dari MSA atau dari Bartlett tadi. Next. Ini pengujian MSA atau measurement dari sampling adequacy. Jadi dalam matriks anti-image correlation dilakukan pengujian mean of sampling adequacy atau MSA dengan kriteria sebagai berikut. Jika MSA sama dengan 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. Kemudian MSA lebih dari 0,5 atau kurang dari 1, variabel ini masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan nilai MSA seperti ini, kita masih dapat toleransi untuk mengukur dari variabel tersebut. Kemudian jika MSA kurang dari 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan hal ini akan dikeluarkan atau dihapus dari variabel lainnya. Jadi jika ada lebih dari 1 variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5, maka yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil. Next. Nah, ini ada tes MSA dari penelitian kami. Jadi tadi ada 6 variabel. Pertama adalah teknologi finansial dan filantropi, kemudian teknologi acceptance model, extended model dari TAM, atau teknologi acceptance model dan juga sikap atau attitude, citra, kemudian reputasi. Berdasarkan analisis kami bahwa MSA ini terdapat bahwa menunjukkan variabel teknologi finansial dan filantropi memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. Sehingga variabel tersebut dikeluarkan dan dilakukan pengujian tanpa variabel tersebut. Jadi kita dapat mengecek kembali jika nilai p-value ini pada uji KMO atau Bartlett dalam ini adalah MSA, model ini apakah masih dapat diterima atau tidak untuk dilanjutkan uji tersebut. Dan kemudian ketika kami menghapuskan variabel tersebut, next. Dan ternyata benar bahwa hasil di atas menunjukkan bahwa semua variabel dari teknologi acceptance model, kemudian extended model dari TAM, sikap atau attitude, citra atau image, reputasi, memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 sehingga semua variabel tersebut dapat dilakukan analisis faktor. Dan dalam hal ini kita bahwa melihat nilai p-value pada uji KMO dan Bartlett atau MSA ini sudah dapat dilakukan uji selanjutnya yang dimana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk lanjutkan dari tes selanjutnya. Baik, untuk tahap selanjutnya dari analisis faktor itu ada metode ekstraksi dan juga rotasi. Jadi tadi kan udah dijelasin ya dari korelasi matriks. Kalau misalnya untuk masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke tahap ekstraksi dan juga rotasi. Bartlett-nya itu sudah kurang dari 0,5. Kemudian kalau misalnya dari MSA-nya itu kan kita targetkan harus lebih dari 0,5. Nah, untuk mencapai itu, misal ada beberapa item yang nggak mencapai target tersebut, kita bisa mengeliminasinya supaya poin-poin yang kita harapkan itu kita bisa mendapatkan di KMO dan juga di Bartlett, di poin-poin Bartlett-nya. Nah, kemudian ketika hasil dari korelasi matriksnya sudah sesuai dengan data-data yang diinginkan, kita masuk ke tahap ekstraksi. Jadi ekstraksi ini merupakan
suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. Sementara kalau di rotasi, jadi rotasi ini tahap selanjutnya dari ekstraksi. Jadi rotasi ini merupakan salah satu proses dalam analisis faktor untuk membedakan antar faktor. Jadi nanti ada beberapa komponen dan dilihat dari penilaiannya kira-kira komponennya itu lebih besar di poin yang mana, terus dikelompok. Next. Nah, selanjutnya ini adalah faktor ekstraksi dari faktor analisis. Jadi ekstraksi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang akan diobservasi. Nah, untuk beberapa metode, ada beberapa metode yang bisa dilakukan di ekstraksi. Yang pertama itu ada principal component analysis, kemudian ada principal axis vectoring, kemudian ada unweighted least square, dan juga ada generalized least square, dan juga yang terakhir ada maximum likelihood. Kalau untuk yang PCA ini merupakan metode yang paling sederhana dan dalam melakukan ekstraksi faktor, metode ini membentuk kombinasi linear dari indikator yang diobservasi. Dan untuk principal axis vectoring, metode ini hampir sama dengan metode principal component. Tapi di sini kita mengecualikan matriks korelasi diagonal. Jadi matriks diagonalnya diganti dengan sebuah estimasi indikator kebersamaan. Namun tidak sampai dengan principal component, analisis ini menggunakan angka kebersamaan yang diawali dengan angka 1. Kemudian ada unweighted least square. Metode ini adalah prosedur untuk meminimumkan jumlah perbedaan yang dikuadratkan antar matriks korelasi yang diobservasi, kemudian diproduksi dengan mengabaikan matriks diagonal dari sejumlah faktor tertentu. Kemudian untuk generalized least square ini merupakan metode yang meminimumkan error sebagaimana metode unweighted least square. Namun korelasi yang diberi akan ditimbangkan sebesar keunikan dari indikator error. Dan terakhir ada maximum likelihood, merupakan suatu prosedur ekstraksi yang menghasilkan estimasi parameter yang paling mungkin untuk mendapatkan matriks korelasi observasi jika sampel mempunyai distribusi normal multivariat. Nah, untuk selanjutnya di slide selanjutnya ada tata cara jika kita ingin menggunakan tahapan dalam menggunakan ekstraksi dalam SPSS. Sebelumnya saya akan ngejelasin secara general dulu ya, karena di tahap selanjutnya kita bakal ngejelasin secara komprehensif dari awal KMO, kemudian Bartlett, sampai nanti ke tahap ekstraksi. Jadi untuk tahap ini saya akan ngejelasin tahap-tahapan gimana cara kita untuk yang pertama, teman-teman yang pasti harus sudah punya datanya, buka aplikasinya, kemudian bisa dilihat di bar paling atas itu ada menu analyze. Nah, di menu analyze itu nanti ada beberapa pilihan. Kalau misalnya teman-teman pengen mengakses faktor, itu bisa ke menu data reduction, terus klik faktor. Terus nanti di beberapa menu itu udah tersedia ya beberapa metode analisis, dan di situ karena kita pembahasannya extraction, teman-teman bisa pilih ke menu extraction. Boleh di next. Nah, setelah tahap ekstraksi, kita masuk ke tahap rotasi. Jadi setelah kita melakukan ekstraksi faktor, langkah selanjutnya itu adalah rotasi faktor. Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas.
Tujuan dari rotasi faktor ini adalah agar kita dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana dan pemrosesan akan dilaksanakan dengan lebih mudah. Jadi untuk metodenya ini ada 3 metode dari rotasi faktor. Yang pertama ada Varimax method, kemudian ada Quartimax sama Equamax. Yang pertama yang versi defaultnya yaitu ada Varimax. Varimax sendiri adalah metode rotasi ortogonal untuk meminimalisasi jumlah indikator yang mempunyai faktor loading tinggi pada tiap faktor. Dalam rotasi Varimax, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan struktur faktor yang terdiri dari kombinasi variabel-variabel yang memiliki nilai faktor loading yang sangat tinggi yang tidak hanya terdapat pada satu faktor. Terus metode selanjutnya itu ada metode Quartimax. Jadi metode Quartimax ini merupakan metode rotasi yang berfungsi untuk meminimalisasi jumlah faktor yang digunakan untuk menjelaskan sebuah indikator. Dalam rotasi Quantimax terdapat 2 tujuan utama diantaranya. Yang pertama adalah semua variabel memiliki nilai loading relatif tinggi berimbang pada satu faktor. Dan yang kedua adalah tiap variabel memiliki nilai loading yang tinggi pada satu faktor dibanding faktor lain serta memiliki loading yang mendekati angka 0. Dan yang ketiga ada Equamax method. Jadi Equamax ini merupakan metode gabungan antara Varimax dan juga Quartimax yang fungsinya sama-sama untuk meminimalkan indikator dan juga menginterpretasikan faktor. Boleh di next. Nah, di sini saya juga menjelaskan secara sederhana tahapan-tahapan jika kita ingin mengakses menu rotation. Jadi tahapannya sama aja, sama kayak yang tadi, tapi perbedaannya itu tadi setelah kita masuk ke menu data reduction, terus memilih menu faktor. Tadi kan kalau misalnya kita pengen ke ekstraksi, kita pilih menu ekstraksi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin merotasi data, itu teman-teman bisa klik menu rotation yang ada di bawah persis di menu extraction. Boleh di next. Nah, ini selanjutnya data yang akan disajikan dari menu rotasi. Jadi kalau misalnya data rotasi itu nanti dijadiin 2 komponen dan setelah keluar komponen-komponennya untuk mengklasifikasikannya kita memilih beberapa variabel dengan angka tertinggi. Misalnya di PPT ada berita itu angka tertingginya ada, berarti kita mengklasifikasikannya di komponen kedua. Begitu juga seterusnya untuk musik, komedi, kuis, sinetron, olahraga sampai dengan kriminal. Terus kalau misalnya kita udah diklasifikasikan kira-kira mereka masuk ke komponen mana, selanjutnya kita menggabungkan beberapa komponen tersebut menjadi satu faktor. Misalnya tadi kan di komponen 1 ada musik, komedi, terus ada kuis, sinetron, olahraga, itu digabungin jadi satu. Kemudian di faktor 2 itu ada berita, agama, dan juga kriminal. Kemudian setelah kita mengelompokkan data-data tersebut, kita memberi nama. Kalau misalnya untuk pemberian nama ini subjektif ya, tergantung dari penelitinya, kira-kira penamaan yang cocok tergantung dengan penelitinya. Boleh. Oh ya. Selanjutnya di sini kita bakal langsung ke ngelakuin faktor analisis dari data. Jadi di sini saya mengambil data di internet tentang skripsi, jadi tentang penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom. Jadi di sini yang diambil itu sekitar 25 responden, kemudian untuk variabelnya itu ada 5. Di sini yang pertama itu tentang keandalan, ketanggapan, kemudian
ada keyakinan, ada empati, kemudian berwujud. Dari kelima variabel ini, kemudian pertanyaan tersebut digunakan yaitu forable, pertanyaan positif, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskoran. Misalkan 1 itu sangat tidak puas, kemudian 2 kurang puas, 3 cukup, kemudian 4 itu puas, dan 5 sangat puas. Mungkin kita masuk langsung ke kita analisis. Di sini pilih analisis, kemudian pilih dimension reduction, kita pilih faktornya, kemudian kita pindahin variabel di sini ke sebelahnya, kemudian kita pilih deskriptif, kemudian kita centang untuk KMO dan anti image, kemudian continue, kemudian kita ke extraction, kemudian kita pilih yang square plotnya, kita continue lagi, habis itu rotationnya kita pilih yang Perimax, kemudian continue, habis itu kita pilih yang score, save as variable, kemudian kita pilih OK. Missing multi-thread. Dia error. Bentar. Nah, udah keluar hasilnya di sini. Jadi di sini yang pertama kita lihat dari interpretasi dari KMO-nya. Tadi udah dibahas sama Udin juga tentang KMO. Jadi saya screen outputnya. Ini masih yang halaman data. Masih ini ya, Pak. Bentar. Bisa dipilih layer ya. Atau bagian output SPSS. Nah, kelihatan ya, Pak? Ya, udah kelihatan. Oke, di sini teman-teman kita bisa ngelihat ada KMO dan better place-nya. Kemudian di sini untuk KMO-nya sendiri itu hasilnya 0,681, di mana kalau misalkan KMO-nya itu lebih dari 0,50, berarti data tersebut dapat diproses lebih lanjut gitu. Kemudian di sini juga signifikannya dia 0,08 lebih kurang dari 0,5, berarti data tersebut juga signifikan. Kemudian di sini ada tabel kedua, itu ada anti image matriknya. Kita lihat di sini anti image correlation-nya yang ada A, yang ke bawah ini diagonal. Di sini untuk tiap-tiap variabel itu nilai variabel itu di atas 0,50 juga. Berarti semua variabel ini diteliti memenuhi persyaratan kedua gitu untuk dianalisis faktor. Kemudian ada di communalities-nya. Kita lihat di sini ada extraction-nya. Jadi di communalities ini untuk menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Jadi kalau variabel ini dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction-nya di sini tuh lebih dari 0,50. Kalau kita lihat di sini data yang dihasilkan itu lebih besar gitu dari 0,50. Maka semua variabel tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Kemudian di sini ada total variance explain. Di sini itu menunjukkan kalau nilai-nilai masing variabel ini yang dianalisis dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Kemudian ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian. Di sini ada initial agent values dan extraction sum of score loading. Pada bagian initial agent values ini menunjukkan faktor yang terbentuk gitu apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel gitu, misalkan dari 2,293 ditambah 1,21 sampai di bawah ini di total itu hasilnya 5 variabel gitu. Sedangkan bagian extraction yang sum ini menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk pada hasil output di atas. Kemudian karena untuk ngambil yang variasi ini datanya harus lebih dari 1, berarti di sini ada 2 faktor. Yang dari pertama itu yang
2,93 itu karena udah lebih dari 1, dan faktor yang kedua 1,21. Kemudian masuk ke script plot. Di script plot ini untuk menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk gitu. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai Evangelion di sini lebih dari 1, yang tadi 2,293, kemudian di sini yang faktor kedua 1,211. Kemudian ada komponen matrik. Komponen matrik ini untuk nunjukin kalau misalkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel ini dengan faktor yang terbentuk gitu. Misal dari output di atas terlihat pada variabel keandalan, yakni korelasi variabel ini dengan faktor 1 gitu sebesar 0,767. Kemudian ada korelasi dengan faktor kedua itu sebesar 0,315. Kemudian di sini ada rotasi komponen matrik untuk dapat dilihat dari sini tuh buat ngelihat nilai korelasi terbesar gitu di antara variabel dengan faktor atau komponen. Misalkan di keandalan nih, dia di sini lebih gede itu nilainya di faktor 2, komponen 2, jadi 0,751. Berarti keandalan ini masuk ke faktor 2, kemudian ketanggapan juga di komponen 2, kemudian keyakinan di komponen 2, terus empati dan wujud ini masuk di komponen 1 yang faktor 1. Maka dari situ kita dengan melihat pembahasan di atas ini kita dapat kesimpulan bahwa faktor yang didapat dari ini adalah faktor pertama adalah empati dan berwujud, kemudian faktor kedua itu ada keandalan, ketanggapan, dan keyakinan. Kemudian di sini ada yang terakhir komponen transformation matrix. Ini buat menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,735, kemudian karena ini lebih besar dari 0,5, maka semua komponen di atas ini dapat merangkum kelima variabel yang dianalisis. Kemudian hasil yang di sini. Nah, di sini ada faktor 1 dan faktor 2-nya itu adalah faktor skor dari masing-masing faktor gitu, dari penghitungan skor faktor 1 atau faktor 2. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya persilahkan, apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Terkait dengan analisis faktor, ini alat statistik yang sangat umum digunakan, terutama kalau teman-teman menggunakan regresi untuk produksi data, karena nggak mungkin bisa kita menggunakan kuesioner yang jumlah itemnya banyak, nggak mungkin semuanya di-input ke dalam persamaan regresi, sehingga harus dilakukan reduksi data terlebih dahulu. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin saya tutup saja ya. Jadi analisis faktor ini fungsinya ada 2. Tadi pertama untuk reduksi data, untuk merangkum sejumlah variabel atau sejumlah item menjadi faktor yang lebih sedikit. Dan yang kedua adalah untuk uji validitas alat ukur. Asumsinya adalah ketika serangkaian item yang seharusnya mengukur satu variabel direduksi terus menjadi satu faktor, maka itu artinya convergent validity-nya tinggi. 5 item, misalnya 5 item mengukur satu variabel yang sama, di analisis faktor ternyata menjadi satu faktor. Sedangkan tadi mungkin contoh yang kelompok 4 ya, ada 5 item di analisis faktor ternyata pecah jadi 2. Itu tandanya sebetulnya kurang valid ya, tidak konvergen gitu. Artinya ada 5 item, 5 dimensi mungkin ya, di analisis faktor ternyata jadi 2. Kalau seperti itu ya ada 2 variabel, bukannya satu variabel. Sehingga mungkin ketika misalnya dipaksa menjadi 1, karena ada pilihan analisis faktor, kita ingin memaksa jadi 1, maka faktor-faktor yang pecah tadi akan memiliki loading faktor yang rendah. Artinya kurang valid. Nah,
Jadi itu fungsi analisis faktor. Cuman memang tidak semudah itu untuk menghapus item ya, sekali lagi. Kalau terpaksa memang mau nggak mau harus dihapus. Tapi teman-teman ketika mengembangkan alat ukur ya, menerjemahkan alat ukur dari jurnal, kan punya kerangka teori. Nah itu jangan langsung main test ya, dilakukan pretest dulu 30, kemudian uji validitas reliabilitas dengan alpha Cronbach dan juga dengan analisis faktor. Analisis faktor itu bukan itu sebenarnya tidak ada hipotesisnya ya, jadi dia hanya melihat pengelompokan atau apakah serangkaian item dapat convergen menjadi satu faktor. Nah, kalau misalnya bisa jadi satu faktor artinya valid, kalau nggak bisa jadi satu faktor artinya kurang valid. Gitu. Kalau kurang valid ya mungkin pilihannya antara dipecah jadi 2 variabel atau dieliminasi item-item yang tidak valid. Itu untuk analisis faktor. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hari ini. Silahkan. Kalau misalnya nggak ada, jadi saya sedikit mengingatkan ya, untuk tugas yang minggu lalu yang jurnal itu deadline-nya hari ini saya extend jadi saya pertamanya jam 12 malam tadi malam, tapi saya extend sampai jam 12 malam ini. Jadi bagi kelompok yang belum submit, kelompok 4 dan kelompok 6 kalau nggak salah ya, silakan submit tugas artikel jurnal yang minggu lalu. Dan ini alhamdulillah saya sudah negatif ya, jadi tapi moga-moga minggu depan kita bisa kuliah offline. Minggu depan kelompok 5 ya, untuk kelompok 5. Apakah betul minggu depan presentasi kelompok 5? Iya Pak, presentasi kelompok 5. Oke, topiknya sudah tahu ya, sudah ada ya. Oke, mungkin kita sudahi di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah offline di di kampus FEB. Saya end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.